Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2A Banyuasin merupakan salah satu unit pelaksana teknis di lingkungan kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan. Lembaga ini terletak di Jalan Lingkar Mulia Agung, Komplek Perkantoran Pangkalan Balai. Lapas Banyuasin memiliki luas tanah sebesar 40.000 meter persegi dan luas bangunan 4.800 meter persegi. Jumlah SDM di Lapas Banyuasin sebanyak 85 orang, jumlah warga binaan sebanyak 1.339 orang, kapasitas hunian 485 orang. Pembangunan zona integritas di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2A Banyuasin menerapkan 6 area perubahan yang meliputi 1. Manajemen perubahan. Penerapan manajemen perubahan diawali dengan penandatanganan komitmen bersama dan deklarasi janji kinerja yang dilaksanakan oleh seluruh jajaran Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2A Banyuasin. Pembentukan tim pembangunan zona integritas menuju WBK-WBBN, kemudian menyusun rencana aksi yang di dalamnya telah ditentukan target dan prioritas rencana. Perubahan pola pikir dan budaya kerja. Kepala Satuan Kerja berperan sebagai role model yang akan memotivasi anggota tim melakukan perubahan budaya kerja yang lebih baik. Penetapan agen perubahan sebagai ikon perubahan. 2. Penataan tata laksana. Penerapan standar operasional prosedur atau SOP. Penerapan ESOP dalam pelayanan masyarakat dilaksanakan sesuai dengan standar pelayanan tinggi. Informasi juga disajikan secara terbuka melalui poster dan banner. Penggunaan teknologi berbasis IT diantaranya e-performance, smart, sistem database pemasyarakatan atau SDP melalui self-service. Pengunjung dan WDP dapat mengetahui informasi terkini terkait status WDP. Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2A Banyuasin juga memberikan keterbukaan informasi kepada masyarakat melalui kanal-kanal media sosial yang menyajikan informasi terkait layanan secara berkala serta melayani pengaduan masyarakat. 3. Penataan sistem manajemen SDM. Penataan manajemen SDM yaitu dengan merencanakan kebutuhan pegawai dan membuat peta jabatan. Melaksanakan pola mutasi internal dengan melaksanakan mutasi secara berkala berdasarkan kompetensi. Melaksanakan pengembangan pegawai berbasis kompetensi melalui e-learning, diklat atau BIMTEK, serta training baik di internal maupun eksternal melalui corporate university. Penegakan aturan disiplin dengan memberikan reward dan punishment. 4. Penguatan akuntabilitas. Untuk meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja Lembaga Pemasyarakatan Lapas Kelas 2A Banyuasin, pemimpin terlibat secara langsung dalam penyusunan rencana anggaran dan rencana kegiatan atau RKAKL, pemantauan pencapaian kinerja pemimpin, memantau perencanaan yang telah disusun dan realisasi anggaran tahun 2022, capaian indikator kinerja utama sebagai ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis operasional. 5. Penguatan pengawasan. Telah dibentuk unit pengendali gratifikasi atau PG yang telah mengkampanyekan kegiatannya dalam bentuk poster, banner, serta pada media sosial. Penerapan sistem pengendali internal pemerintah atau SPP yang telah melaporkan secara berkala per triwulan dan menerapkan manajemen risiko sampai dengan mitigasi risiko. Dalam hal pelatihan keterampilan warga binaan, Lapas Banyuasin melakukan koordinasi ke Balai Latihan Kerja Kabupaten Banyuasin. Implementasi layanan pengaduan masyarakat, baik melalui ruang layanan terintegrasi maupun melalui nomor pengaduan ke WhatsApp maupun pengaduan di media sosial. Setiap laporan pengaduan selalu ditindaklanjuti. Penguatan pengawasan internal juga dilakukan dengan menerapkan dan mensosialisasikan whistleblowing system. Lapas Kelas 2A Banyuasin juga telah mengisi laporan harta kekayaan aparatur sipil negara atau LHKASN secara berkala. 6. Peningkatan kualitas pelayanan publik. Setiap pengunjung akan dilayani dengan 5S, senyum, salam, sapa, sopan, dan santun. Pada masa pandemi, Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2A Banyuasin telah melakukan pelayanan sesuai dengan protokol kesehatan yang berlaku. Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2A Banyuasin telah mengimplementasikan ruang layanan terintegrasi yang melayani layanan titipan barang, integrasi pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, asimilasi, dan layanan pengaduan. Untuk meningkatkan pelayanan prima, Lapas Kelas 2A Banyuasin menyediakan beberapa fasilitas seperti ruang laktasi, pojok bermain anak, air minum gratis. Dalam pelayanan publik berbasis HAM, disediakan jalur khusus ramah disabilitas, parkir disabilitas, kursi roda khusus bagi pengunjung rentan, dan toilet khusus difabel. Pengukuran indikator kepuasan masyarakat terhadap pelayanan di Lapas Kelas 2A Banyuasin
diimplementasikan dalam survei Indeks Kepuasan Masyarakat atau IKM yang berbasis aplikasi. Hasil survei tersebut dipublikasikan secara berkala di website resmi dan media sosial. Simontir, sistem monitoring titipan barang, sebuah inovasi terhadap layanan penitipan barang di mana setiap pengunjung dapat memastikan bahwa barang titipannya telah diterima oleh warga binaan, baik melalui aplikasi maupun melalui layar monitor yang ada di ruang tunggu pendaftaran. Ya, kalau menurut saya pribadi, untuk simulasi Simontir ini sangat bermanfaat bagi kami keluarga yang pengunjung maupun keluarga kami yang ada di dalam, karena membantu sekali kami bisa mengetahui titipan apapun yang ke dalam, itu kami bisa mengetahui di aplikasi itu. Jadi sangat bermanfaat sekali. Terima kasih. Menurut saya aplikasi Simontir ini sangat membantu kami dalam berkunjung dan kami bisa mengecek barang sudah sampai atau belum. Di masa pandemi ini, Lapas Banyuasin juga menambahkan fasilitas untuk video call di ruang tunggu pendaftaran sehingga layanan ini dapat berjalan dengan optimal. Napi jadi dai, di mana warga binaan ditempa di pondok pesantren Lapas Banyuasin dengan pengetahuan agama dan dilatih untuk bisa berdakwah. Pengusulan integrasi secara online melalui scan barcode, inovasi layanan integrasi ini memudahkan masyarakat untuk mengusulkan PB, CB, dan CMB secara online dan tidak perlu datang lagi ke lapas. Monitoring kesehatan keliling, sebuah cara yang dilakukan oleh petugas klinik Lapas Banyuasin yang secara proaktif datang ke tiap-tiap kamar untuk memeriksa kondisi kesehatan warga binaan secara terjadwal. Daftar Dapur Kreatif Narapidana, sebuah studio mini yang dibuat untuk menampung semua bakat warga binaan. Bakat mereka akan dilatih dan diasah lalu ditampilkan di kanal YouTube Lapas Banyuasin. Gemas atau gelang medis, sebuah inovasi di bagian kesehatan untuk mendata warga binaan yang sedang sakit. Gelang ini dilengkapi dengan barcode yang berisi data tindakan medis yang telah diberikan. Dalam bidang keamanan, Lapas Banyuasin telah membuat inovasi berupa bel alarm atau sirene yang digunakan untuk keadaan darurat di dalam kamar, seperti kondisi sakit dan hal genting lainnya. Penataan MCB di masing-masing kamar untuk menghindari konsleting listrik, pemasangan filter air di penampungan air untuk didistribusikan ke warga binaan agar air menjadi jernih. Saya selaku warga binaan Lapas kelas 2 Banyuasin atas nama Hermasa mengucapkan ribuan terima kasih yang mana selama ini kami mengikuti program pembinaan sebagaimana layaknya keluarga, dan seluruh napi-napi dan saudara-saudara kami di sini pun merasa dididik menjadi orang yang lebih baik, dan kami berharap untuk kedepannya lagi khususnya untuk pembinaan Lapas kelas 2 Banyuasin akan lebih baik dan bisa merubah akhlak manusia atau kawan-kawan di Lapas kelas 2 yang tidak baik menjadi lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya M. Yusuf, Ketua Harian Badan Narkotika Kabupaten Banyuasin, mengucapkan selamat dan sukses kepada Lapas kelas 2A Banyuasin dalam rangka mewujudkan wilayah bebas korupsi WBK, supaya apa yang diharapkan dan diinginkan dapat tercapai. Semoga integritas para pegawai dan penghuni lapas dapat mewujudkan apa yang diinginkan. Sukses selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lapas kelas 2 Banyuasin. Banyuasin, pasti